Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kultum dari pembahasan tentang pembagian nafsu di dalam Al-Quran, berangkat dari surah Yusuf, kemudian surah Al-Qiyamah, dan terakhir ayat Al-Quran yang menyinggung tentang masalah nafsu adalah dalam surah Al-Fajr. Di dalam surah Yusuf itu namanya nafsu ammarah, atau dalam bahasa Indonesia nafsu ammarah, nafsu yang senantiasa menyuruh berbuat keburukan. Yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu yang kadang berdosa, kadang taat. Nah, ketika berdosa, nafsu ini menyesal, sehingga dari penyesalan itu mencela dirinya sendiri. Maka mencela itu dalam bahasa Al-Quran lawamah. Jadi kita kalau berbuat dosa itu jangan senang ya, memang karena kalah dengan hawa nafsu aja. Intinya kalah dengan hawa nafsu, nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita kalah, duelnya kalah. Masalahnya kita nggak pernah latihan, nafsunya gede. Nafsu itu bagaikan bayi yang netek, kalau tidak disapih dia akan kuat. Nah, demikian juga nafsu yang ada dalam diri kita, apabila tidak dilawan dan dididik, itu akan semakin kuat. Nah, ketika kita duel dengan nafsu yang ada dalam diri kita, menang sekali, kalah 3 kali, besok menang 3 kali, kalah 9 kali, seperti itu terus. Itu kalah dengan hawa nafsu. Nah, nafsu itu, makanya analoginya seperti ini Mas Toto, musuh di dalam negeri dan musuh di luar negeri itu lebih bahaya mana? Dalam negeri. Kalau musuh dari luar itu gampang dianalisa, ada spionase, ada radar dan sebagainya lah, bisa ditangkal. Namun musuh dalam negeri itu sangat susah untuk dideteksi. Bahasanya itu musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, nyalip di tikungan, berakhiran an semua itu. Ya, musuh dalam selimutan, menggunting dalam lipatan, nyalip di ya, kalau nyalipnya Rosi, ini kalau disalip sama nafsu, repot itu. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Insyaallah kita ayatnya semua hafal, sering dibaca oleh imam kita dan sering dibaca oleh Pak Ustadz Turiba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu atau jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu radiyatan, dalam keadaan Allah rela, mardiyatan juga diridhoi. Jadi Allah rela kenapa? Karena hukumnya itu diterima oleh hambanya. Mardiyatan, dan jiwa itu puas karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan nafsu mutmainnah adalah hiyallati tuhibbul khaira wal hasanat wa turiduhu. Sifat nafsu yang baik adalah nafsu yang senang kebaikan dan menginginkan kebaikan. Kita belum baik tapi harus senang kebaikan. Udah nggak baik, nggak seneng sama kebaikan. Wah, itu nafsunya tercela itu Mas Toto. Nafsunya apa? Tercela. Ada orang korupsi nggak ditangkap, kenapa aku nggak kesempatan untuk seperti dia? Wah, itu namanya nggak bakalan berharap nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah itu jiwa yang menginginkan kebaikan walaupun belum bisa melakukan kebaikan. Kemudian watabghadu syarra wassayiat, benci terhadap keburukan dan kejelekan.
dan tidak suka. Wa qad sara dzalika khuluqan wa 'adatan, sampai kita itu menjadi tabiat. Jadi berbuat baik atau sifat baik itu seolah-olah mendarah daging kepada diri kita. Nah, ini kan lagi nafsu lawamah, iya, kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Nah, ini 50-50. Ya masa tarung 15 tahun nggak menang-menang, naik apa nafsu mutmainnah. Pokoknya yang ada di kepala dan hati itu inginnya baik aja, inginnya apa? Inginnya berbuat baik, sampai kebaikan itu menjadi watak dan kebiasaan, wa malakatan, dan menjadi, kalau bahasa sekarang malakat itu responsif lah, mendarah daging. Contoh, orang kalau pribadinya nggak baik, latah aja, tahu latah kan? Latahnya orang kampung itu, apalagi ibu-ibu belanja sayur, disenggol dikit, waduh, latahnya jorok. Pokoknya latahnya jorok, bukan masya Allah, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pokoknya macam-macam latahnya lah. Ya, bapak-bapak pada senyum itu kan tahu latahnya ibu-ibu itu seperti apa ya, Mas Soto ya. Itu namanya di kepala udah mendarah daging tentang kejelekan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah yang sering menjelaskan Quran, wafatnya itu di Taif. Ketika dikebumikan itu ada sesuatu yang terbang seperti Abdullah bin Abbas dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu semua yang memakamkan itu dengar semua, itu ada suara namun wujudnya tidak ada. Itu sekelas sahabat. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seseorang untuk mendapatkan nafsu mutmainnah itu ada 4 yang dipinta. Doanya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah wa tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik ada 4 yang dipinta. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang hanya menyebutmu, kemudian beriman dengan berjumpa dengan engkau, kemudian watardo biqada'ik, dan ridho terhadap qada'mu ya Allah, dan terakhir wataqna'u bi'ata'ik, dan puas terhadap pemberianmu. Ada 4. Penasaran doanya? Baik, ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, minimal seumur hidup sekali kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ragu-ragu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah wa tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Insyaallah nanti saya yang minta saya japri. Ya Allah, aku memohon nafsu yang tenang kepadamu, beriman terhadap hari berjumpa denganmu, yang ketiga adalah ridho terhadap qada'mu, yang keempat adalah puas terhadap pemberianmu. Pertanyaannya, apakah Anda puas mendapatkan istri 1? Nah, itu kembali jawabannya terpulang kepada masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.